Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabarnya pada malam hari ini? Saya yakin dan percaya bahwa kita semua masih sehat, masih kuat karena Tuhan masih memberkati hidup kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kembali lagi bersama dengan kami Majelis Daerah Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer. Pada malam hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita akan datang ke hadirat Tuhan yang kudus. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan mengagungkan Tuhan, menyembah Tuhan pada malam hari ini. Saya mempersilakan Bapak Ibu, baik yang ada di rumah bahkan yang di tempat ini, untuk kita mengambil sikap saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Kita mau datang ke hadirat Tuhan yang kudus. Oleh karena Dia Allah yang telah memberkati hidup kita, maka layaklah kita datang pada malam hari ini dengan segenap hati kita. Kita mengagungkan Tuhan, kita menyembah Tuhan. Kini saatnya kita berdiri di altarnya. Mari dengan segenap hati kita memuji Tuhan. Kini saatnya berdiri di altarnya. Berdiri di altarnya. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah. Berdiri di altarnya dengan segenap hati kita. Nyanyikan pujian. Kami berdiri di altarnya. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Maha Kudus hadir di sini. Memuji, angkat tangan menyembah.
Bapa kami di surga, Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Pada malam hari ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami ingin mengagungkan Engkau, kami ingin menyembah Engkau. Kami mohon Tuhan layakkan kami, suci dan kuduskanlah kami Tuhan, agar kami layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan memulai ibadah ini Tuhan, dan kami pertaruhkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkenanlah Engkau atas pujian kami, dan sekali lagi kami mohon Tuhan layakkan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sekali lagi saya sapa Bapak Ibu baik yang ada di ruangan ini maupun dimanapun berada. Shalom. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saya yakin kita masih menikmati kebaikan Tuhan sampai dengan hari ini. Amin. Bapak Ibu yang ada di ruangan ini saya mengajak untuk bangkit berdiri. Kita akan terus memuji Tuhan. Kita akan terus mengagungkan Tuhan. Mari dengan sukacita kita memuji Tuhan. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sahabat yang tidak pernah meninggalkan kita. Dalam keadaan apapun kita. Dia adalah Yesus yang selalu menemani kita. Ada satu sobatku yang setia. Siapa? Tak pernah dia tinggalkan diriku. Amin. Di waktu aku susah. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Sekali lagi ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani. dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya siapa? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati. Nama Yesus yang menghibur Namanya siapa? hati. Kurang keras suaranya. Namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur Nama hati. Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kalau Yesus sudah setia kepada kita, maka layaklah kita menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita terus memuji Tuhan. Kita nyanyikan pujian, ku naikkan syukurku. Kasih yang begitu besar. Saya mengajak Bapak Ibu untuk kita memuji Tuhan dengan bersorak-sorai. Kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu menang, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, dibangkitkan, hidup yang kau beri. hidup hanya untukmu. Sekali lagi, kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, Lebih kuat dari lebih kuat dari dosa. kasih yang menemukan engkau dan saya. Yang menemukanku, Selamatkan dan pulihkan. selamatkan dan pulihkanku.
Ku naikkan syukurku, Ku tak akan ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untukmu. Ku naikkan syukurku, naikkan syukurku. ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. dibebaskan, Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untukmu. Hidup yang kau berikan ini hanya untukmu. Hidup yang kau berikan ini hanya untukmu. Bapak Ibu yang ada di ruangan ini silakan duduk. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Tiba saatnya kita akan menyembah Tuhan. Kita akan mengagungkan Tuhan. Menaikkan segala rasa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Dia Tuhan yang kita andalkan. Dia Tuhan yang kita percayai. Bapak Ibu dan saya tidak akan mampu melewati hidup ini, melakukan perkara-perkara yang besar tanpa Tuhan. Maka daripada itu, layaklah kita mengandalkan Tuhan saja, karena Dia sumber kekuatan kita. Dia Tuhan yang besar, dan Dia yang setia menemani hidup kita. Pada malam hari ini, mari kita memuji Tuhan. Satu-satunya yang kuandalkan, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Tuhan yang setia, Amin. waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya hanya Engkau ya Tuhan. satunya yang ku percaya. Engkau sumber Engkau kekuatan, sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan dalam hidup ini hanya Engkau ya Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, Satu-satunya yang ku percaya. satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Tuhan pemulih. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya mengajak kita menyanyikan pujian ini dari awal dengan kesungguhan hati kita. Kita sadari bahwa hanya Tuhan yang kita butuhkan dalam hidup ini. Hanya Tuhan yang bisa kita andalkan.
untuk kita menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup kita. Engkau Tuhan yang menjadi sandaran kami. Tuhan Sandaranku, dan ku hanya akan berharap. Padamu satu-satunya yang ku andalkan. satu-satunya yang Satu-satunya yang ku percaya. satunya yang percaya. Engkau Tuhan sumber kekuatan kami. Sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya. Satu-satunya yang Satu-satunya yang ku percaya. satunya yang percaya. Engkau Tuhan Berkati. Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih. Satu-satunya yang kami andalkan. Hanya Engkau sumber kekuatan kami, sumber pengharapan. Satunya yang andalkan, Satu-satunya. satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, Sumber kedamaian. sumber kedamaian. Satunya yang Satu-satunya yang ku percaya. satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Bapak Ibu, saya mempersilakan kita semua untuk kita menaikkan suara kita di hadapan Tuhan, penyembahan kita di hadapan Tuhan. Ketika kita renungkan, ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, dan kita boleh mampu melewati semuanya itu hanya karena kekuatan yang daripada Tuhan. Maka pada malam hari ini tidak alasan bagi kita untuk kita tidak datang kepada Tuhan, menaikkan pengagungan kita, penyembahan kita di hadapan Tuhan. Dia sumber kekuatan kita. Hanya Dia Tuhan yang bisa kita andalkan dalam hidup ini. Ada banyak hal yang datang kepada kita. Ada banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi, tapi Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Ketika kita mengandalkannya, ada kekuatan yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dia Tuhan kita yang besar. Dia layak menerima pujian kita, pengagungan dan penyembahan kita pada malam hari ini. Kita tidak mampu tanpa Tuhan dalam hidup ini. Maka layaklah kita mengandalkan Tuhan. Layaklah kita mengutamakan Tuhan. Percaya kepada Tuhan bahwa Dia sumber kekuatan kita. Dia Tuhan yang lebih besar. Dia kuasanya yang sanggup untuk menolong kita, memulihkan kita, memampukan kita melakukan perkara-perkara yang besar sekalipun dalam hidup ini. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Kuasamu terlebih besar. Amin. Tuhanku terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu menolong kami ya Tuhan. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, menolong hidup. Kuasamu terlebih besar. Kuasamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan hidup. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Kuasamu terlebih
Bapa di surga, sungguh kami menaikkan ucapan syukur kami di hadapan Tuhan atas berkat anugerah yang Tuhan terus limpahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami mau menyiapkan hati kami untuk mau mendengarkan firman-Mu. Kami memohon Tuhan berkati kami satu persatu, sehingga dari kami yang hadir di tempat ini maupun Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan tayangan ini, takkan satupun kehilangan berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga hamba-Mu malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Ya, kami juga menyambut Bapak Ibu Saudara yang berkenan hadir, boleh menyaksikan acara ini melalui live streaming. Selamat datang Bapak Ibu, selamat mengikuti. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita sangat bersyukur dulu ya. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, kita sudah memasuki minggu yang ketiga di tahun 2023. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Tentu dalam perjalanan kehidupan kita dalam minggu ketiga ini tentu ada banyak persoalan yang mungkin ya. Mungkin ada banyak persoalan, ada masalah mungkin yang kita lewati Bapak Ibu Saudara. Ya mungkin juga ada masalah yang masalah tahun lalu sama juga masalahnya sekarang. Ada juga mungkin seseorang ada timbul masalah yang baru di tahun 2023 ini. Ataupun di tahun 2015 sampai di tahun 2023 mungkin juga sama persoalannya. Kita tidak tahu Bapak Ibu Saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Maka malam hari ini penanggung jawab kami memberikan tema setia dalam perkara kecil. Setia dalam perkara kecil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita bertanya dalam hati kita, kenapa bisa kita setia di dalam perkara kecil? Ada apa? Itu menjadi pertanyaan besar dalam kehidupan kita. Kok setia di dalam perkara kecil? Kenapa? Ada apa? Seharusnya di dalam perkara itu saudara dikasihi oleh Tuhan, tentu jangan kita berlama-lama. Tetapi tema malam hari ini saudara dikasihi oleh Tuhan mengajarkan kita dalam perkara kecil pun kita harus tetap setia. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu perkara yang dimaksud adalah bukan perkara-perkara yang akhirnya nanti masuk di dalam pengadilan, ataupun perkara-perkara ya mungkin perselisihan akhirnya masuk di dalam pengadilan, masuk penjara. Ya mungkin juga bisa jadi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perkara yang dimaksud dalam tema ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah merujuk pada masalah kita, menunjukkan persoalan kita atau urusan-urusan yang kita hadapi tiap-tiap hari. Tapi ada bedanya, saudara dikasihi oleh Tuhan ya. Perkara yang dimaksud dalam tema ini adalah perkara yang harus dibereskan atau yang harus dituntaskan ya. Saudara dikasihi Tuhan, saya kasih contoh. Perkara apa yang harus kita bereskan atau yang harus kita tuntaskan dalam hidup kita? Ya tentu persoalan hidup kita tiap hari. Kenapa saya mengatakan itu harus dibereskan? Jika itu tidak dibereskan Bapak Ibu Saudara, menumpuk, maka menjadi hal negatif dalam hidup kita. Tetapi ada perkara yang tidak perlu dibereskan karena itu sudah jadi natural dalam hidup kita. Contohnya apa? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya mungkin wajah kita. Ya itu persoalan juga. Ya wajah kita udah jelek ya terima. Ataupun seperti saya ini seperti apa saya kurang tahu. Ya, saya kurang tahu orang memandang saya seperti apa, tapi saya harus terima saudara, ini persoalan. Kenapa persoalan? Ketika saya jadikan itu jadi persoalan saudara, itu bahaya. Contohnya persoalan wajah ini saya bereskan, itu lain. Ataupun saya jadikan persoalan wajah saya ini, saya tambahlah rambut panjang, itu tidak boleh. Karena itu bukan persoalan yang perlu dibereskan saudara dikasihi oleh Tuhan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini tentu kita membahas setia di dalam perkara kecil. Terlebih dahulu kita membaca firman Tuhan yang menjadi dasar tema kita malam hari ini yang terambil dari Kejadian pasal 39
ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6b. Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai 36b. Ayat 6b. Saya akan bacakan bagi kita. Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ayat kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Ayat 6. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam teks ini kita belajar bagaimana seorang pribadi Yusuf bisa melewati perkara-perkara kecil. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam teks firman Tuhan yang kita renungkan pada malam hari ini, maka ada 3 ciri seseorang setia dalam perkara kecil. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat pribadi Yusuf adalah pribadi yang sangat dibanggakan oleh ayahnya. Ya, kalau kita melihat dalam perjalanan kehidupan Yusuf begitu menyakitkan, ya. Di awal dia dikasihi oleh ayahnya sendiri, kemudian dikasihlah jubah dari ayahnya sendiri, dan kemudian Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, dibencilah Yusuf ini oleh saudara-saudaranya. Itu perkara yang mula-mula dialami oleh Yusuf. Kemudian Bapak Ibu Saudara dibuanglah Yusuf ke dalam jurang. Kemudian setelah itu diperjualbelikanlah si Yusuf ini kepada orang Mesir. Ini adalah salah satu perjalanan Yusuf yang ditemukan atau yang sering atau yang dilakukan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, mungkin di dalam kehidupan kita juga mungkin ada perkara yang begitu, yang dari kecil kita memang disayang oleh orang tua kita, disayang sekeliling kita, disayang semua masyarakat setempat. Tetapi saudara, di saat kita besar mungkin kehidupan kita hancur begitu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam teks ini kita belajar dari pribadi Yusuf bahwa ia setia di dalam perkara kecil. Ya mungkin ini perkara kecil saya katakan. Kenapa saudara yang kasih oleh Tuhan? Ciri yang pertama, yaitu ada penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan orang yang setia dalam perkara kecil. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam ayat yang ke-1 ini adalah cerita bagaimana Yusuf bisa sampai ke Mesir. Kemudian di ayat kedua dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Saudara dikasih oleh Tuhan, ini adalah ciri yang pertama, adanya penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Setia dalam perkara kecil. Orang yang setia di dalam perkara kecil, saudara dikasih oleh Tuhan, itu terlaksana oleh karena ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Orang-orang yang disertai oleh Tuhan memiliki hikmat dan kebijaksanaannya dan anugerah. Saudara dikasih oleh Tuhan. Kenapa saya mengatakan demikian? Kalau kita melihat pribadi seorang Yusuf, saudara, itu sungguh sebelum dia masuk di tanah Mesir, kehidupannya sungguh sangat senang, ya. Sangat senang, dia dibanggakan oleh ayahnya Yakub, saudara dikasih oleh Tuhan. Tetapi ketika dia sampai di tanah Mesir, dia menjadi seorang budak. Budak itu apa, saudara dikasih oleh Tuhan? Itu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang paling kecil, yang paling hina.
Tetapi saudara dikasih oleh Tuhan, dalam pekerjaannya itu ada penyertaan Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Dia mampu menerima peristiwa-peristiwa yang begitu sulit dalam hidupnya, saudara dikasih oleh Tuhan. Yang dimana dia sebelumnya di dalam rumahnya dia adalah orang yang disayang, disenangi oleh ayahnya sendiri. Tetapi ketika dia tiba di Mesir, saudara, apa yang terjadi? Dia menjadi seorang budak. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, acap kali kita orang Kristen, ketika kita mengalami hal demikian, mungkin kita dalam posisi enak banget ya, kita dalam posisi enak banget, tiba-tiba kita jatuh paling bawah, saudara dikasih oleh Tuhan. Ada persoalan yang kita alami, ada masalah yang kita alami dalam kehidupan kita, tetapi dalam pernyataan itu kita pernah menyadari bahwa di dalam kehidupan kita, dalam persoalan itu, adakah penyertaan Tuhan di dalam hidup kita? Itu menjadi pertanyaan besar bagi kita. Ada kalanya kita Bapak Ibu Saudara, ketika kita jatuh di paling terendah, mungkin kita tidak mampu menerima. Seperti seorang Yusuf, saudara, dia mampu menerima. Dia adalah orang yang disayang oleh ayahnya sendiri, tetapi ketika dia jatuh dalam posisi paling rendah, dia mampu menerima pekerjaan itu. Mungkin kita saat ini, saudara dikasih oleh Tuhan, dalam pekerjaan, dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita ada dalam posisi paling enak. Ya, saya katakan posisi paling enak. Tiba-tiba kita dijatuhkan. Ya, mungkin taruhlah ini adalah hal kekuasaan kita ya. Tiba-tiba kekuasaan itu ditaruh paling titik terendah. Saudara, apakah kita mampu menerima hal itu terjadi dalam diri kita? Bayangkan ketika engkau sedang tidur, saudara dikasih oleh Tuhan. Sedang tidur enak banget. Enak sekali tidur. Tiba-tiba datanglah hujan. Datanglah hujan deras sekali, tiba-tiba jemuran pula banyak banget di belakang rumah. Pilih saudara, apa yang saudara pilih? Hah? Posisi enak tidur atau mengambil jemuran yang di belakang rumah? Tentu itu satu dilema dalam hidup kita. Kalau saya bangun maka posisi ini lepas dalam hidup saya. Tetapi kalau tidak saya bangun ya basah juga jemuran itu. Saudara yang kasih Tuhan, itu adalah posisi terenak banget ya. Mungkin teman-teman mahasiswa di sini yang ada di sini mungkin pernah mengalami hal demikian. Tiba-tiba saudara kamarnya, wah ambillah itu dulu. Adik kamar pula yang jadi korban. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini yang dialami oleh seorang Yusuf. Dia ada di dalam posisi tertinggi. Tiba-tiba dia menjadi seorang budak. Dalam perjalanan hidupnya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di ayat 2, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, penyertaan Tuhan dalam teks ini bukan hanya oleh karena tindakan Tuhan sendiri dalam hidup kita, tetapi kita sebagai manusia diam di posisi itu. Tidak, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi penyertaan Tuhan yang dimaksud adalah ada dua tindakan. Engkau bertindak bersama dengan Tuhan, menjalin persekutuan yang erat dengan Tuhan, maka Tuhan akan bertindak dengan engkau. Itulah yang dilakukan oleh Yusuf, saudara dikasih oleh Tuhan. Ketika Tuhan melihat bagaimana seorang hati Yusuf melekat kepada Tuhan, maka Tuhan di saat dia mengalami perkara-perkara ini, di saat dia mengalami pergumulan ini, maka di ayat 2, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini yang menjadi ciri yang pertama. Ciri yang kedua, saudara dikasih oleh Tuhan. Ciri yang kedua adalah tekun mengerjakan hal-hal yang kecil. Tekun mengerjakan hal-hal yang kecil. Saudara dikasih oleh Tuhan, dalam ayat yang kedua, bagian B, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir. Ayat ketiga dikatakan, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuatnya berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Pekerjaannya ada dua, di ayat 2 dan ayat ketiga. Disambung ayat 4, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh
melayani dia. Saudara dikasih oleh Tuhan, bekerja dan melayani tuannya. Saudara dikasih oleh Tuhan, kembali lagi kita dalam kehidupan kita. Melakukan perkara yang kecil, setia di dalam perkara kecil, saudara dikasih oleh Tuhan. Kita harus tekun mengerjakan hal-hal yang paling kecil. Diperkirakan Yusuf ada di rumah tuannya di Mesir itu kisaran sekitar 10 tahun, saudara dikasih oleh Tuhan, kisaran 10 tahun. Maka ketika tuannya melihat pekerjaan Yusuf yang sungguh sangat mungkin ya cekatan, tepat, bagus pekerjaannya, maka apa yang terjadi dalam kehidupan Yusuf, saudara yang dikasih oleh Tuhan? Di ayat yang keempat, maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tekun mengerjakan hal-hal yang kecil dalam perkara-perkara kehidupan kita setiap hari, dalam persoalan kita, bahkan dalam masalah-masalah yang kita hadapi, saudara dikasih oleh Tuhan. Tentu ada hal-hal yang kecil yang perlu kita lakukan untuk menyelesaikan persoalan itu. Maka itu yang perlu kita anggap bahwa itu adalah bukan yang menjadi bagian penyelesaian dari persoalan kita. Tetapi hal kecil itulah merupakan hal yang menyelesaikan persoalan kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam kehidupan kita, acap kali kita menerima hal-hal demikian ya. Ketika kita diperhadapkan untuk mengerjakan hal paling kecil, hidup kita sungguh tidak menerima. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa di hal-hal besar. Tetapi suatu saat demikian akan dipertemukan dalam hidup kita, bahwa sewaktu-waktu seseorang itu akan mengalami kehidupan paling titik terendah. Maka dalam tema ini dikatakan, marilah kita setia di dalam perkara itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam semua yang dikerjakan oleh Yusuf dalam teks ini, ada sesuatu hasil yang dia terima. Ada sesuatu hasil yang dia terima dalam kehidupannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di ayat 4 dikatakan, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia mendapat kasih tuannya. Kasih yang dimaksud dalam teks ini adalah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukan kasih belas kasihan, bukan. Tetapi tuannya melihat Yusuf itu begitu tekun mengerjakan sesuatu, begitu rajin, begitu jujur dalam mengerjakan sesuatu, maka tuannya melihat itu sungguh sangat baik, sehingga di ayat keempat dikatakan, maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, artinya bahwa dalam perjalanan Yusuf menjadi seorang budak, naik level, melayani seorang tuannya, ya, melayani seorang tuannya. Inilah hasil yang kita terima, saudara, ketika kita tekun mengerjakan hal-hal yang kecil. Ya, ada hasil yang diberikan oleh tuannya sendiri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayat yang keempat kemudian dikatakan, kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, acap kali kita terus ada dalam titik terendah, saya sampaikan tadi. Ketika kita tidak mampu menerima hal itu, maka perkara besar, percayalah, tidak ada dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita mampu melewati perkara-perkara itu, maka perkara yang lebih besar akan dipercayakan kepada kita. Seperti pribadi Yusuf, saudara. Dia adalah seorang budak. Budak itu, saudara, pekerjaan yang paling hina, yang diatur oleh orang, hidupnya diatur oleh orang, segala sesuatu pekerjaannya diatur oleh Tuhan. Tetapi dalam perkara kehidupannya, saudara dikasih oleh Tuhan, ketika ia setia dan tekun mengerjakan hal-hal itu, maka dia mendapat hasil yang memuaskan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ciri yang terakhir adalah di ayat yang kelima sampai dengan ayat 6. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya, kemudian
Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladangnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita setia di dalam perkara kecil, maka hidup kita menjadi berkat bagi orang tanpa kita sadari, ya. Tanpa kita sadari, ketika engkau melakukan hal-hal kecil, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa engkau sadari, hidupmu menjadi berkat bagi orang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perkara-perkara yang diperhadapkan dengan kita, untuk apa? Guna untuk mempersiapkan diri kita untuk boleh mendapatkan keberhasilan di dalam hidup kita, untuk mempersiapkan hati kita, untuk mempersiapkan diri kita memperoleh perkara-perkara yang kecil, perkara-perkara yang besar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pribadi Yusuf, ketika tuannya melihat Yusuf berhasil dalam pekerjaannya oleh karena penyertaan Tuhan, maka sekeliling Yusuf, keluarga yang ditinggalkan oleh Yusuf diberkati oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu ilustrasi dalam tulisan majalah Forbes pada tahun 2014, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tertulislah ada seorang yang paling terkaya di Hong Kong, namanya Lee Ka-shing. Namanya Lee Ka-shing, ya. Dia adalah salah satu terkaya pada zaman itu. Dan dia memiliki seorang sopir yang setia bersama dengan dia kurang lebih 20 tahun. Setia bersama dengan seorang yang terkaya ini, Lee Ka-shing ini, selama kurang lebih 20 tahun. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada akhir pekerjaan seorang sopirnya itu, dia mengundurkan diri dan masuk dalam istilah pensiun. Dia mengundurkan diri. Maka pengusaha itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang terkaya itu memberikan hadiah kepada seorang sopirnya yang setia mendampingi dia kurang lebih 20 tahun. Sebesar 2 juta US dollar Hong Kong. Kalau kita rupiahkan kurang lebih 3 miliar rupiah uang Indonesia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa diduga sopir tersebut menolak pemberian dari seorang tuannya. Ada apa? Kenapa dia menolak pemberian ini? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena nilai 2 juta dolar itu dia memiliki 10 kali lipat dalam kehidupannya. Padahal dia adalah seorang sopir. Kenapa? Dari mana dia mendapatkan uang itu? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata dalam perjalanannya bersama dengan tuannya di mobil, saudara, dia menikmati perbincangan tuannya ini, seorang terkaya Lee Ka-shing ini, dalam perjalanannya bagaimana strategi bisnis, bagaimana strategi saham. Dia hanya mendengarkan dari depan seorang sopir di belakang membicarakan strategi-strategi dengan klien-klien pengusaha tersebut. Tetapi saudara dikasihi oleh Tuhan, seorang sopir itu akan mengambil bagian itu, mengambil strategi itu, sehingga dalam dirinya 10 kali lipat 2 juta US dollar Hong Kong ada dalam dirinya. Saudara dikasihi oleh Tuhan, itu adalah hanya perkara kecil. Kita katakan hanya dia seorang sopir yang menolong tuannya dari A ke tujuan B, tetapi dia memiliki harta sebanyak begitu. Itu adalah hanya contoh dalam kehidupan kita, saudara. Ketika kita melewati perkara-perkara kecil, setia dalam perkara-perkara kecil, percayalah hidup kita akan diberkati oleh Tuhan dan dipersiapkan hati kita untuk masuk dalam perkara-perkara besar. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami sangat bersyukur untuk firman-Mu malam hari ini yang menolong kami untuk boleh tetap setia dalam perkara kecil. Tuhan tolong kami sehingga dalam setiap kehidupan kami terus melewati perkara-perkara, persoalan-persoalan, masalah-masalah dalam kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, dan dimanapun kami berada boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Salam Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan sudah kita dengarkan. Mari kita setia dalam perkara kecil karena banyak berkat yang kita dapatkan di dalam kesetiaan tersebut. Bapak Ibu, tak henti-hentinya kami terus mengingatkan bahwa kami terus tayang 4 kali dalam 1 minggu. Hari Jumat ada Eben Kids Ministry khusus anak-anak kita yang dimulai jam 5 sore. Lalu seperti malam hari ini setiap Sabtu ada Praise and Worship jam 7 malam. Lalu hari Minggu ada bincang orang-orang muda, boom, jam 8.30 malam. Dan kemudian hari Senin ada miracle, kesaksian hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan bersama dengan Tuhan. Bahwa ternyata mukjizat masih terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini. Karena itu kami berharap Bapak Ibu akan terus bersama dengan kami, mengikuti terus tayangan-tayangan terbaik kami. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan dan yang terus setia bersama kami, kita akan berdoa, memohon pertolongan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu dan juga sekaligus akan menutup dengan doa berkat Praise and Worship malam hari ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus, bersyukur Tuhan berkenan memberkati. Ya Tuhan, ibadah bersama kami malam hari ini. Kami rindu dan berharap bahwa umat-Mu, Bapak Ibu yang setia bersama dengan kami, kiranya diberkati melalui firman Tuhan yang sudah sama-sama kami dengarkan. Berkati hamba-Mu dalam tugas tanggung jawab, berkati keluarganya, ya Tuhan. Kami juga pada kesempatan ini, ya Bapa, memohon terus berkat-Mu, pertolongan-Mu untuk bangsa dan negeri kami. Kami memohon Tuhan, kiranya Tuhan berkuasa berdaulat atas pemimpin bangsa kami, supaya mereka memimpin bangsa ini dengan penuh tanggung jawab, bahwa ketika mereka menjadi pemimpin, tanggung jawab mereka besar untuk memajukan negara kami, bangsa ini. Berkatilah Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, pejabat tinggi negara, para pemimpin bangsa kami, dari pusat sampai ke daerah-daerah. Biarlah kiranya mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Kami juga memohon berkatilah pihak Polri dan TNI dan Polri supaya bahu-membahu untuk membangun sistem keamanan di tengah bangsa kami. Sehingga ketika ada orang tertentu yang hendak mengacaukan bangsa kami, terlebih tahun ini adalah mulai tahun politik, kami rindu Tuhan mereka sigap mengamankannya. Sehingga sampai pemilu tahun 2024 negara kami tetap aman, oleh karena ditangani oleh TNI dan Polri secara profesional ya Tuhan. Dan kalau ada orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu hendak merencanakan hal yang tidak baik untuk kondisi bangsa kami, kami berharap Tuhan rencana mereka digagalkan. Kami memohon juga berkatilah gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia. Biarlah kami terus ya Tuhan makin maju dan berkembang. Besok kami akan beribadah bersama, kami rindu ibadah-ibadah kami, ibadah-ibadah yang berkenan kepadamu. Ibadah-ibadah yang tidak berpusat kepada kemanusiaan kami, tapi berpusat kepada Tuhan. Berpusat kepada penyembahan, pengagungan kami kepadamu ya Bapa di surga. Karena itu tolonglah supaya para pemimpin gereja, hamba-hambamu terus giat ya Tuhan, untuk menjadi pelayan-pelayan yang memberkati umat-Mu, untuk mendorong umat-Mu fokus selalu kepada Tuhan. Juga kami rindu supaya gereja-gereja Indonesia boleh menjadi berkat bagi bangsa, bagi negeri kami. Berkati juga lah Tuhan yayasan kami di YPPI Batu Pusat di Batu Malang, berkati pengurus ya Tuhan, juga majelis perwakilan di berbagai daerah. Kami mohon Tuhan berkati supaya terus bahu-membahu. Ditolong Tuhan menjalankan program-program yang ada sehingga kehadiran yayasan kami menjadi berkat bagi bangsa, bagi negeri ini. Berkati juga IMD YPPI Batu Sumatera bagian selatan dan kemudian Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer. Ditolong Tuhan dalam tugas tanggung jawab dalam pelayanan di tempat ini
semua program-program yang ada, terlebih di tahun 2023 ini, kami rindu Tuhan terkelola dengan optimal. Berkati kami para pelayan Tuhan, biarlah kami kira ditolong Tuhan untuk terus memberdayakan segala sesuatu yang ada pada kami bagi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Juga Tuhan kami mohon berkatilah Bapak Ibu yang bersama kami malam hari ini. Di tengah kesibukan mereka, biarlah mereka selalu mengandalkan Tuhan. Ada pergumulan-pergumulan, biarlah mereka sabar menanti jawaban dari Tuhan. Ada doa-doa yang dinaikkan, biarlah kiranya mereka Tuhan terus berpengharapan kepada Tuhan di tengah berbagai situasi hidup yang mereka hadapi. Menanti jawaban dari Tuhan. Dan secara khusus minggu ini, pimpinlah, tolonglah hidup kami di dalam seluruh aktivitas tugas tanggung jawab kami ya Tuhan. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan, ada yang punya pergumulan supaya sabar menunggu jawaban dari Tuhan. Ada yang berduka cita, Tuhan hiburkan ya Tuhan. Dan ada berbagai pergumulan, biarlah kami terus bertekun di dalamnya, selalu berserah bergantung kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Tuhan yang mendengarkan doa kami, yang terus memimpin hidup kami. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, pimpinan Roh Kudus menjadi bagian kita hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Amin. Sadai Allah Maha Kuasa yang besar, yang besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah, El Shaddai. Baik Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa kita semua diberkati oleh firman Tuhan malam hari ini, amin. Dan saat ini kita akan mengakhiri rangkaian ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita pegang satu komitmen bahwa kita mau setia dalam perkara-perkara yang Tuhan percayakan. Sebagai respon kita, mari kita memuji Tuhan. Kita nyanyikan pujian setia-setialah, setia sampai akhir. Sebagai jawaban kita atas kasih setia Tuhan. Setia-setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah Apakah jawabanmu jawabanmu untuk kasih setianya? kasih setianya? Setia-setialah. Setia-setialah, setialah sampai